Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda dan rahmati Allah. Masya Allah ya alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi masih membahas tentang tema yang luar biasa, arwah gentayangan. Emang ada. Emang ada gitu Ada ya. nggak ya? Ada nggak ya? Nah sekarang kita lanjut nih. Bicara masalah tentang roh. Karena ada yang namanya manusia ini punya hutang. Nabi aja katanya nggak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Nah, karena katanya amal ibadahnya itu tergantung nggak nyampe katanya di langit tuh. Ditangguhkan dulu sampai hutangnya lunas. Nah, pertanyaannya, katanya orang yang hutangnya banyak itu bisa dibilang penasaran matinya. Karena selama belum lunas ruhnya, hutangnya belum lunas, ruhnya masih tergantung di antara langit dan bumi, itu dia bingung nih mau ngapain. Karena amal ibadah nggak bisa diterima, ya kan? Yang ada kebaikan selama ini di dunia sia-sia. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guru kami semua, Ustaz Belangkon, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'min mu'allaqah bidaini. Seorang manusia, jiwa seorang manusia itu tergantung ataupun mereka terkatung-katung dengan sebab hutangnya, bidainihi. Maka subhanallah, terkatung-katungnya ini adalah sampai utang tersebut bisa dilunasi. Maka subhanallah, ketika seseorang masih punya hutang ketika di dunia, ternyata itu dibawa sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berhutang dengan sebab yang urgent mungkin, yang darurat mungkin memang untuk kehidupan atau membantu orang lain, maka subhanallah ini adalah sesuatu perkara yang diperbolehkan. Jadi berhutang itu bukan sesuatu yang haram. Perkara yang diperbolehkan dengan dasarnya, asasnya adalah saling tolong menolong, bukan saling menzalimi. Kadangkala ada orang yang memberi hutang kepada orang lain dengan ribanya, maka dia menzalimi orang yang sedang berhutang. Dia yang butuh, dia yang ditambahin denda. Subhanallah. Maka inilah yang dihalangi oleh Islam. Makanya riba diharamkan karena menzalimi orang yang sedang berhutang. Namun kalau di zaman sekarang mungkin ini adalah kemudahan yang diberikan dengan sistemnya. Walaupun memang sepakat dalam Al-Quran riba itu diharamkan, meskipun mungkin ada yang di antara yang lainnya mungkin seperti hadiah. Misalnya habis berhutang, alhamdulillah saya dapat rezeki dengan uang yang kau berikan kemarin dengan hutang, saya modal ini, saya alhamdulillah keuntungan banyak, saya boleh kasih hadiah ya. Subhanallah, itu bukan riba, tapi memberikan hadiah, tidak ditentukan di awal. Maka subhanallah, ketika seorang meninggal dunia lalu dikatakan penasaran dia karena tidak bisa naik ke atas juga, tidak bisa juga turun ke bumi disebabkan karena hutangnya, maka ini sesuai dengan riwayat Nabi SAW yang tidak mau mensolati orang yang masih ada hutangnya, sampai ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, saya yang bayarkan hutangnya. Jadi Nabi sekaligus memberikan pelajaran siapa sih yang mau bantuin orang ini gitu. Kalau orangnya terkenal orang yang baik, orang yang soleh, memang dia berhutang disebabkan karena memang dia punya kebutuhan, bukan berhutang untuk bergaya-gaya saja. Maka ketika seorang punya hutang lalu dia sengaja tidak membayarkannya, menunda-nunda pembayarannya, maka yakin dan percaya dia akan terkatung-katung amalannya. Namun orang tersebut di mana? Orang tersebut tetap di alam barzakh. Tentu saja dia akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, yang mana urusan pertanyaan tersebut juga berkaitan dengan hutangnya. Bukankah segala sesuatu ini akan dihisap? Ini perlu digarisbawahi juga ini. Kalau bicara masalah hisap, jangan langsung ngeri duluan. Ada kan orang dikatakan, ini nanti bajunya akan dihisap, barang-barangnya akan dihisap. Tidak, hisap itu artinya bukan disiksa. Dihisap itu dihitung. Kalau barang-barang yang dipakai untuk kebaikan, justru hisap itu akan membahagiakan dia. Mobil mewah misalnya, dihisap nanti mobil mewahnya. Langsung, takut saya punya mobil. Enggak, dihisap. Kalau mobilnya dipakai untuk kebaikan, justru hisap membahagiakan bagi dirinya. Kalau uangnya yang banyak dipakai untuk kebaikan, maka uang dihisap hartanya ini justru akan membahagiakan bagi dirinya. Kalau ada orang nggak punya apa-apa, tapi sedikitnya hartanya dipakai untuk keburukan, justru itu juga yang akan memberatkannya. Orang paling celaka lah itu, sudah miskin di dunia, dihisap lagi subhanallah dengan sesuatu yang keburukan. Oh, yang beruntung itu di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia dengan harta yang ternyata digunakan di dunia untuk kebaikan. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jadi ceritanya itu harus jelas dulu. Iya. Ya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ini. Masya Allah luar biasa pembahasan kita hari ini, bagus banget. Dan ada juga orang yang cerita sama saya, Mas Fadli, ini jujur ya, saya tuh kemarin habis didatengin dalam mimpi saya. Gitu Ustaz Belangkon nih cerita sama saya. Didatengin sama orang tua saya. Orang tua saya bilang katanya
saya tuh begini, begitu. Kamu tuh kalau bisa langsung banyakin sedekah buat orang tuanya dan macam-macam. Nah ini pertanyaannya, apakah yang benar datang dalam mimpi itu orang tuanya atau hanya gambaran karena rindu atau mungkin jin yang menyerupai orang tua? Mohon izin, yang masuk dalam mimpi. Fadhal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah alhamdulillah. Harus kita tetap semangat. Wah, iya dong, semangat dong. Ibu bapak jamaah yang ketemu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mohon izin Habib, Ustadz Sam, Mas Fadli dan guru-guru kami yang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang terlontar dari Mas Fadli, apakah seseorang ketika bermimpi kemudian dia bisa ketemu dengan roh dari bapaknya kah, saudaranya kah? Apakah bisa begitu? Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita paham di dalam hadis bahwa mimpinya orang iman adalah 1/40 dari kenabian. Dalam hal ini berarti orang iman yang bermimpi dan mimpinya itu bertemu dengan bapaknya, keluarganya, boleh jadi itu adalah memang betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu ketemu. Sebab apa? Orang-orang yang mempunyai kemampuan, orang-orang yang bersih, bisa terjadi yang disebut dengan kasyaf. Atau bahasa kita disebut dengan mukasyafah. Para wali-wali itu bisa ketemu rohnya. Antara rohnya wali satu dengan yang wali yang lainnya bisa kasaf, bisa mukasyafah. Bagaimana caranya? Ya jangan tanya, wong kita bukan wali. Betul. Kalau sampean wali, kalau kita wali, antar wali bisa ketemu, bisa mukasyafah. Bahkan jamaah yang ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, para wali Allah itu dulu belum ada yang disebut dengan HP, dulu belum ada yang disebut dengan telepon, dulu belum ada. Tapi kenapa beliau bisa seakan-akan berkomunikasi? Seakan-akan, oh besok saya akan datang ke sini dan seterusnya. Itulah disebut dengan mukasyafah. Dan kalau kita tanya, itu adalah wali-waliullah. Kembali kepada pertanyaan, apakah ketika kita bermimpi, kemudian seperti halnya kita ditegur, kita diingatkan oleh orang tua kita bahwa kamu itu salah perjalananmu, amalanmu, atau kamu harus melakukan begini dan begitu, wallahu a'lam bishawab, boleh jadi itu memang rohnya ataupun orang tua kita memberikan satu mengingatkan, menasihati kepada kita, atau boleh jadi itu adalah karena saking kerinduan kita kepada orang tua kita sehingga seakan-akan orang tua kita itu hadir di dalam mimpi kita. Begitu Mas Fadli. Oh, jadi, ya karena memang ada hubungannya dengan kalau kita tidur itu atau orang yang meninggal itu semua ruhnya di genggaman Allah gitu ya. Betul. Jadi bisa aja dipertemukan juga memang ya. Nah itu tadi kan Masya ada Allah. mukasyafah. Betul. Orang yang sudah mukasyafah itu bisa bertemu antar roh, bahkan dikatakan ar-ruhu junudun mujannada. Roh itu kalau sudah roh yang baik bisa dikumpulkan, bisa bersahabat, bisa bertemu. Wah, begitu. mantap. Nah, ini juga saya pernah dengar juga nih, Habib nih, terutama yang mau izin penjelasannya, Habib. Ada katanya makhluk-makhluk Allah, mungkin entah itu binatang atau apa yang katanya bisa mendengarkan percakapan para ruh. Saya pernah dengar katanya ayam lagi gitu kan lagi diem gitu kan, wah dia katanya lagi denger ada yang disiksa di kubur lah, katanya ada yang ngomong kayak gitu. Mau disini penjelasannya Ya, akhir Mas iya, Fadli, biar nggak mitos mulu gitu ya. Ustadz Syam, Sudin Nur, Makkah, dicicil ya kamu panggilan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketika kita ditanya nih, apakah ada makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan yang gaib? Kan kita kan sering bertanya nih sama guru-guru kita nih, apakah yang gaib kita harus percaya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya kan? Kita harus percaya kepada yang gaib, beriman kepada hal-hal yang gaib. Dijelaskan bahwasanya ketika seorang dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semut di sebelah aja tuh nggak ada. Kabur. Nanti perhatiin kalau ada orang lagi sakaratul maut, semut aja nggak ada di sebelahnya. Karena ada malaikat lagi turun, lagi cabut. Saking sakitnya, semut kabur. Nyamuk nggak ada nyamuk. Di sini banyak nyamuk nih rumahnya nih. Ketika cabut nyawa nggak ada nyamuk di situ. Kenapa? Saking takutnya. Ya kan? Saking lihat begitu besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, proses pencabutan nyawa. Nah, ditanya, apakah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala
bisa melihat daripada yang halus ini. Nah, contoh nih ayam itu kalau pagi itu suka berkokok. Itu bisa malaikat lagi lewat. Ya kan? Karena pagi-pagi itu malaikat banyak. Jadi ayam itu sensitif, bisa mendengarkan daripada kalimat-kalimat ataupun kata-kata atau pembicaraan-pembicaraan yang terjadi di sekitarnya. Sensitif ayam. Jadi kalau pagi-pagi udah kokok jam 2, jam setengah 3, itu turunnya. Turunnya siapa? Turunnya malaikat. Kan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi itu ketika waktunya malam Lailatul Qadar, itu biasanya tuh ayam suka berkokok. Jadi orang yang punya ayam tahu nih kayak Lailatul Qadar nih, ayam saya nih ada ratusan, ya kan? Berisik. Nggak berisik nih. Kan saya kan sunyi tenang, tapi ayam tahu. Nah, makanya kebanyakan tuh orang-orang yang alim, orang yang soleh itu suka miara ayam di rumahnya, dan dia makan daripada apa yang dia punya, dan dia makan daripada apa yang dia gunakan agar apa? Halal, terjaga semuanya. Nah, intinya adalah ayam bisa mendengarnya. Yang kedua apa lagi selain daripada ayam? Banyak hewan-hewan, contohnya seperti anjing. Yang kedua ini anjing. Anjing itu menggonggong kalau misalkan ada syaitan, ya kan, ada makhluknya Allah, ada korin, ya kan, mau ganggu. Itu anjing tuh gonggong. Guk 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 gitu kan. Gitu. Itu serigala. Kan anjing kan yang begitu juga kalau lagi ngelolong. Anjing depan rumah saya gitu kalau tiba-tiba. Ngeri banget. Ada apaan nih gitu ya kan. Wah. Nah, ketika anjing itu menggonggong berarti dia melihat makhluk yang ini bisa setan, bisa korin dan lain sebagainya. Terus apa lagi? Nah, yang ketiga ini adalah burung gagak. Biasanya dia kalau burung gagak itu dia berputar-putar di atasnya dan biasanya ada bangkai di bawahnya atau ada sesuatu hal yang dimana di situ tuh ada terjadi sesuatu kematian biasanya. Oh, orang lagi perang. Iya, biasanya seperti itu. Intinya tuh dia bisa mencium daripada bau-bau seperti itu. Itu yang dikatakan bahwasanya burung gagak. Nah, ada lagi apa lagi selain burung gagak? Ada lagi hewan yang dimana yang satu ini nih mitosnya ini besar nih. Kalau misalkan terjadinya suara ataupun bunyi makhluk ini akan terjadi sesuatu. Ada yang namanya tokek. Tahu tokek gak? Oh, ya Ki. Tokek miskin. Tokek kaya. Ini Asik. turunnya dihitung. Ada dihitung Oh, ini. dihitung Kalau berapa tokek kali. itu bunyi Nah. lu masih kita kecil dibunyi Ya gitu. Nah, biasa Berapa dihitung kali? kalau 7 kali berarti kaya gitu. Tergantung awal yang mana ya kan. Iya. Kan biasanya kan ganjil genap, Iya, ganjilnya iya. kaya, genapnya miskin gitu. Nah, itu tokek ini, dia tahu di sini ada makhluk halus yang ada di tempat tersebut. Tapi sebetulnya kalau ada tokek berarti tempatnya masih jernih. Ya kan? Sama kayak kodok. Di belakang rumah saya rumah kosong. Dia kalau di kamar mandi nih lagi pagi-pagi mau live Islam itu indah kan. Jam 3 saya kan mandi tuh. Ada suara tokek. Tokek di rumah belakang. Wah. Seru dong, seru. Aduh. Tapi sebetulnya tokek itu kalau kita lihat kita perhatiin itu serem loh. Apa? Serem, bentuknya Serem. Kayak Memang serem. Spiderman. Iya, karena gede, Palanya gede. Kalau cocok kan kecil gitu ya. Oke, kita lanjut lagi di buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Kita lanjut lagi. Kita akan kembali membacakan pertanyaan yang masuk dari jamaah nih. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya dong, Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita panggil pertanyaannya. Mana pertanyaannya? Dipanggil bukan dibaca ya. Kita panggil. Oh, nih kita pertanyaan. panggil pertanyaan. Kita panggil pertanyaannya tuh. Weh. Dicopot, ini iklan. Oke, Iklan untuk pertanyaan Islam itu indah. Oke, balik lagi. Aneh kasih Makasih Ayah. pertanyaan di saya. Iya, ini pertanyaannya. Abi main jambret aja. Oke, kita lihat pertanyaannya. Waduh, ini dia. Dari Oke. Pamulang, Surat Tangerang dari Selatan. hamba Allah. Tangga ente dong berarti. Mana Tangerang Selatan gak ada tulisannya? Aneh yang baca. Abi mau baca ya, ini tulisannya kagak ada. Aneh yang baca. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya, Saudara saya bisa dikatakan peka dan dia sering kesurupan jika berada di daerah baru. Setiap dia kesurupan itu pasti dirasuki roh yang mendiami tempat tersebut dan meminta tolong pada saudara saya agar dia bisa senang di alam lain. Tenang dia. Oh tenang ya, ini dari sini bacanya tersenang ini. Nah, yang ingin saya tanyakan dalam Islam itu tidak ada yang namanya arwah gentayangan. dalam majelis Islam itu Iya. indah. Dalam Benar, majelis Islam itu indah dan dalam Islam itu tidak ada yang namanya arwah gentayangan. Dan jika itu ulah setan, untuk apa dia menyamar jadi orang yang telah meninggal dan meminta tolong kepada manusia? Kan saya yakin dia bisa melakukannya sendiri. Wih, Ustadz Syam, bagus silakan, nih. Ustadz Ustadz Syam, urusan setan kasih dia. Yang Aduh, pertama ya Allah. bisa jadi itu adalah acting dari saudaranya untuk cari perhatian karena dia baru ke tempat yang baru. Nih gue biar diperhatiin orang nih gue pura-pura kesurupan aja kali ya.
Gue pura-pura bisa lihat ini, bisa kan banyak sekarang nyari duit dengan cara ini rumah bapak ini ada penjaganya segala. Subhanallah. Jadi pura-pura goib. Jadi jangan keluar dulu semua dari kamar dikunci. Ya, kita Mas cari. hilang. Jadi ada orang cara cari perhatiannya dengan seperti itu. Kenapa? Karena culture kita di Indonesia ini masih begitu antusias dengan hal-hal yang gaib seperti itu. Makanya saya senang dengan Ustadz Belangkon. Ustadz Belangkon dengan cara membawa batu-batu yang biasa dipercaya ada isinya dijadiin tongkat sama beliau malah. Ini mana isinya, saya jadi tongkat aja kan. Dijadiin cincin, dijadiin bercandaan sama beliau malah. Dipasang di mana jadi subhanallah. Ini untuk mematahkan stigma masyarakat bahwa ini sakti dan ini sakti subhanallah. Yang pertama mungkin cari perhatian. Yang kedua, ketika memang terjadi seperti ini, maka untuk apa si jin tadi menyamar sebagai orang meninggal? Yang pertama untuk menipu manusia. Biasanya kita tidak tersentuh kalau jin itu datang dengan wajah aslinya, bikinkan saya ini. Tapi kalau dia datang dengan bentuk kiai, dia datang dengan bentuk ulama, dia datang dengan bentuk orang tua kita, dia datang dengan bentuk kakek nenek kita. Mungkin kita ada rasa rindu juga terhadap kakek nenek kita. Subhanallah, saya bertemu dengan kakek, saya melihat kakek ada di ruangan ini. Dia minta supaya saya datang ke kuburannya, bawain ayam hitam, bawain pisang, bawain ini. Subhanallah, hati-hati. Bisa jadi itu sudah masuk bagian daripada kesyirikan dan bisa masuk ke dalam area kemusyrikan. Kenapa? Karena sudah menuruti apa kemauan daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau bilang begini, "Nah, kamu ingat gak dulu kakek itu kenapa kakek bisa sukses? Satu amalannya, kalau sholat coba sekali-sekali kalau tahajud jangan menghadap kiblat." Wah, disuruh sholat jangan menghadap kiblat, maka subhanallah sudah menjadi suatu kesyirikan karena menyalahi syariat Islam. Intinya, kalau melihat orang yang sudah meninggal dunia ternyata dia datang lagi, maka yakinlah itu adalah syaitan yang menjelma. Lalu bagaimana caranya? Yakinlah bahwa dia dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, manusia yang menjadi khalifah di atas muka buminya Allah. Maka jangan pernah takut terhadap makhluk lain karena kita adalah khalifahnya. Lihat, manusia bisa menaklukkan daripada singa, bisa. Manusia menaklukkan daripada buaya, bisa. Subhanallah, kita kalau main ke zoo, ke kebun binatang gitu ya, maka subhanallah kita lihat bagaimana manusia bisa menaklukkan gajah yang begitu besarnya, bagaimana manusia bisa menaklukkan singa yang begitu buasnya. Maka manusia inilah adalah pemimpin di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambah dengan ilmu, ditambah dengan keimanannya, justru dialah yang menjadi pengurus itu semua. Kalau ada jin yang menjelma, jangan pernah percaya atas perkataan mereka. Bahkan lebih parahnya lagi, ini ulama kita mengajarkan, kalaupun yang diminta itu adalah sesuatu mungkin terdengarnya kebaikan, mintanya, "Nak, bikinin kopi." Biasa aja bikin kopi. Kalau kita sudah taat akan perintah bikinin kopi itu bisa berbahaya dengan akidah kita. Jangankan disuruh untuk tidak sholat, disuruh bikin kopi aja kalau kita taat, bisa jadi mengarahkan kita kepada kesyirikan. Allah Ta'ala alam. Kita lanjut lagi, ada pertanyaan bagus nih dari Instagram Laila Putri 12. Wah, @LailaPutri12. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sungguh mati Sampai aku jadi penasaran. Wah, benar nih. Ini bukan pertanyaan, itu udah lagunya. Iya. Ayo coba, Ustaz Gimana, Bangkon. Ustaz Bangkon? Kita satu, Ya, coba. 2, 3. Sungguh mati aku jadi penasaran. Ya. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Memang, apa lagi? Memang Dia yang paling manis di antara gadis yang manis. Aku jadi. Ini mah kenapa malah seru berdua pada duet ini? Yaudah jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah.